Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku semua di kelas 3? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk para bunda dan ayah, saya berharap bunda dan ayah juga dalam keadaan terbaik. Bertemu lagi dengan Bu Indah di pembelajaran jarak jauh hari ini, Selasa 13 Oktober 2020. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 3, subtema 3. Nah, kalian simak dan tonton videonya sampai selesai. Karena nanti instruksi tugas yang akan kalian kerjakan ada di dalam video ini. Bu Indah harap kalian tetap menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Baik anak-anakku, selamat menyimak, selamat menonton, dan selamat belajar. Pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Kalor adalah bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor yang dimilikinya, sedangkan benda bersuhu rendah akan menyerap kalor. Penyebab perubahan wujud. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung cepat. Ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Jumlah zat. Zat dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Berikut ini adalah jenis-jenis perubahan wujud. Mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal atau menghablur. Perlu kalian ketahui, perubahan wujud benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan wujud benda menyerap kalor. Contoh, mencair, menguap, menyublim. Kedua, perubahan wujud benda membutuhkan kalor. Contoh, membeku, mengembun, mengkristal atau menghablur. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contoh, benda mencair misalnya air yang membeku atau es dipanaskan dan berubah menjadi air. Es mencair jika suhunya lebih dari 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Berikut adalah peristiwa perubahan wujud mencair. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang kalian lihat. Es atau batu es akan mencair jika suhunya lebih dari 0 derajat. Lalu, besi yang dipanaskan akan mencair jika dipanaskan dengan suhu 600 derajat Celcius. Perubahan wujud selanjutnya adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat.
Contoh, air yang didinginkan dimasukkan ke dalam freezer. Benda tersebut akan membeku menjadi es batu. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Air dimasukkan ke dalam freezer di lemari pendingin, maka air tersebut akan berubah wujud menjadi es batu. Selanjutnya, perubahan wujud menguap. Menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah ketika kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, menyebabkan baju lebih cepat kering. Karena setelah pakaian dicuci menjadi basah, lalu terkena sinar matahari, maka menguap menjadi gas dan kering. Perubahan wujud selanjutnya adalah menyublim. Menyublim perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Peristiwa perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, terlihat sisi luar gelas yang mula-mula kering, beberapa saat kemudian terdapat bintik-bintik air atau titik-titik air. Kalian bisa perhatikan pada contoh gambar berikut. Perubahan wujud selanjutnya adalah mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah suatu proses perubahan gas menjadi padat. Dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh, dari proses ini bisa dilihat perubahannya atau berubahnya uap menjadi salju. Kesimpulan, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar kita. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Demikian tadi pembahasan kita pada pembelajaran jarak jauh hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 3 subtema 3 dengan materi perubahan wujud. Nah, anak-anakku, semoga apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Indah dapat bermanfaat untuk kalian dan membantu dalam pembelajaran. Nah, tugas untuk hari ini, selain kalian kerjakan pada link Google Form, juga ada tugas di buku tematik. Tugas di buku tematik kalian kerjakan pada halaman 120 sampai 121, lalu halaman 145 dan halaman 160 sampai 161. Seperti biasa, yang memiliki buku paket tematik bisa langsung kalian kerjakan di buku tematik. Bagi yang tidak memiliki buku paket, bisa kalian kerjakan di buku tulis. Anak-anakku, dengan selesainya pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat yang berlimpah. Bu Indah ingatkan selalu, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.